Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nandri Akbar Tanjung, NRP 071118400113. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat transformasi Laplace dan stabilitas sistem dalam domain S. Jadi, sebelum kita memahami tentang sifat-sifat dan stabilitasnya, kita perlu mengetahui tentang apa itu ROC. ROC ini berguna untuk mempermudah kita memahami tentang sifat-sifatnya dan stabilitasnya. Stabilitas dari suatu persamaan dari sistem yang sudah ditransformasikan ke transformasi Laplace. Nah, apa itu ROC? ROC adalah rentang nilai dari variabel S kompleks yang membuat dari persamaan itu agar dia itu konvergens. Jadi misalnya untuk menentukan ROC itu seperti syarat ya, supaya satu persamaan Laplace ini dia konvergen. Misalnya ada persamaan dalam domain T continue. Nah, ini setelah kita transformasiin seperti ini. Nah, ini kan ada pengintegralan gini ya. Jadi waktu kita masukkan nilai-nilai ini 0 dan tak hingga ini, bagaimana supaya dia menjadi sebuah persamaan ini 1 per S plus A. Nah, itu caranya kita lihat syaratnya itu bahwa limit T menuju tak hingga dari E pangkat min S plus A dalam kurung T harus sama dengan 0. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau dia nggak 0, berarti kan ini waktu kita masukin nilai kemari, nilai tak hingganya kita masukin ke T, ternyata S plus A nya ini nggak memenuhi ketika kita kali tak hingga itu hasilnya 0, berarti kan ini nggak muncul hasil ini kan, artinya dia nggak memenuhi. Nah, itulah kenapa dia harus sama dengan 0. Berarti kan supaya dia ini 0, real dari S plus A nya itu harus lebih besar dari 0. Kalau S plus A nya itu kecil dari 0, berarti ini minus, ya kan? Minus dikali minus ini jadi positif. Waktu kita masukkan tak hingga ke T, berarti kan positif dikali tak hingga. Berarti kan dia jadi tidak 0, jadi malah tak hingga nilainya. Nah, ini dia nggak memenuhi persamaan ini. Jadi kalau dia positif, berarti kan real S plus A nya positif, berarti ini minus. Positif dikali minus kan minus. Minus dikali tak hingga, jadi E pangkat minus tak hingga dia sama dengan 0. Jadilah dia real S lebih besar dari minus A. Ini adalah syaratnya, atau ya, ini menunjukkan domain S-nya itu di mana. Berarti domain S-nya itu ada di wilayah yang lebih besar dari minus A. A-nya itu apa? Kalau di persamaan aslinya, A-nya itu adalah pengali di domain T-nya nih, penyekala waktunya di sini. Di E pangkat minus alfa T, berarti A-nya itu ini. Kalau kita ke persamaan dalam domain waktunya. Nah, itu erosnya kalau digambarin seperti ini ya. Ini untuk A yang lebih besar dari 0, ini untuk A yang lebih kecil dari 0. Berarti kalau A lebih besar dari 0 itu di sini itu positif. Ya kan, E pangkat minus A. Oh, maksudnya di sini negatif karena kan ini positif dikali negatif. Nah, ini jadi positif E pangkat A. Misalnya ini 4 lah, ya kan. 4 dikali minus berarti minus 4T. E pangkat minus 4T. Nah, ini untuk yang lebih kecil dari 0. Bedanya letaknya ini aja. Satu, kalau yang lebih besar dari 0 dia ada di sisi kiri. Untuk yang lebih kecil dari 0 dia ada di sisi kanan. Sisi kanan dari ini ya. Jadi S-nya itu digambarkan oleh dua garis lurus ini ya. Garis lurus ini yang satu yang vertikal itu J omega, yang ini itu nilai dari gamanya. Gamma ini nilai realnya ya. Gamma ini nilai real dari S. Nah, ini untuk yang tadi kan ini persamaan yang ini ya,
positif. Ininya kan di apa namanya nih, yang kurvanya itu ada di sisi sebelah kanan karena dikali UT kan. Nah ini untuk yang pencerminannya, minus E pangkat min alfa T U minus T, berarti kan dia pencerminannya. Bedanya kalau dia pencerminan dari persamaan itu erosinya beda. Erosinya itu seperti dicerminkan juga nih gambarnya. Ini untuk A yang lebih besar dari 0, ini untuk A yang lebih kecil dari 0. Sama ya, kalau A lebih besar dari 0 dia sama-sama di kanan, sama-sama di kiri. Untuk A yang lebih kecil dari 0 dia sama-sama di kanan. Tapi bedanya kalau dia yang hasil pencerminannya atau minus dari persamaannya, dia itu diarsir di sisi kiri. Kalau yang ini diarsir di sisi kanan. Oke. Jadi seperti itu kalau kita untuk mengerjakan erosinya. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dari transformasi Laplace. Jadi ada beberapa sifat yang harus kita pahami. Sifatnya ini sama seperti sifat-sifat di transformasi lain ya, di persamaan lain. Bedanya kalau di sini kita harus meninjau erosinya. Nah ini kan sifat dari transformasi itu bahwa ketika sebuah persamaan itu kita kalikan dengan sebuah konstanta atau ya dengan sebuah konstanta, dan kemudian kita jumlahin dengan persamaan yang berbeda dengan konstanta yang berbeda, itu hasilnya tetap sama seperti persamaan itu yang kita transformasikan dengan konstanta yang sama, kita kaliin, jumlahin. Nah itu sama. ROC-nya itu adalah elemen dari irisan dari R1 dan R2-nya. Jadi irisan dari ROC yang kita peroleh dari transformasi 1 dan transformasi 2 yang irisan dari transformasi dan transformasi 2. Elemen dari irisan ini ya. Nah ini gambarnya. Ini adalah R1 misalnya, ini R2. Jadi ROC-nya itu adalah ini semua. Selanjutnya kita masuk ke time shifting. Time shifting itu adalah pergeseran waktu ya. Nah, kalau di time shifting ini ketika suatu persamaan dalam domain T kita geser sejauh T0, ketika kita transformasiin itu sama dengan dikali dengan E pangkat min S T0. Ya. Ini seperti kita menggeser dalam domain waktu itu seperti kita mengalihkan dengan ini ya. Seperti kita mengalihkan mengkonvolusikan persamaan ini dengan step response, step unit step. Ketika kita mengkonvolusikan ini dengan unit step, ya itu hasilnya seperti dikalikan gini. Pergeseran waktu kan seperti konvolusi dengan unit step. Nah ini seperti dikalikan dengan E pangkat minus S T0 XS. Untuk ROC-nya itu sama ketika dia digeser dan ketika dia sebelum digeser. Kemudian bagaimana dengan shifting dalam domain S? Nah shifting dalam domain S ini kebalikan dari ini ya. Kalau ini dikali minus ST0, yang ini dikali S0T. Ketika dia digeser sejauh S0 dalam domain S, atau hasil transformasinya yang kita shifting. Nah ini R aksennya itu adalah R plus real dari S0. Nih, real S0 nya misalnya ini, kemudian ini alpha misalnya, kemudian kita jumlahin dengan real S0 nya di sini, berarti ROC nya itu di sini. Nah ini yang diarsir malahan, jadi dia tambah kecil domain S nya, wilayah domain S nya. Kemudian time scaling. Time scaling itu apa? Ketika waktunya kita skalakan dengan suatu koefisien.
Ini dengan koefisien alfa kita skalakan domain T-nya itu sama dengan 1 per mutlak A dikali X. Domain S-nya kita bagiin alfa. Jadi yang kita bagiin bukan seluruh persamaannya tapi cuman domain S-nya aja. Nah, itu ROC-nya sama dengan alfa dikali R. Ini R sebelumnya, kemudian ini R setelah kita kalikan alfa. Artinya berarti wilayah S-nya semakin luas. Ya. Kemudian nih time reversal itu adalah apa namanya? Ketika kita refleksikan persamaan XT ini, kita cerminkan, berarti ketika kita transformasikan dia sama hasilnya, hasil refleksi juga. Nah, itu. Begitu pula pada ROC-nya, ROC-nya juga minus dari R ini. Kemudian ini penurunan, differentiation. Ketika kita menurunkan sebuah persamaan dalam domain waktu, berarti itu sama dengan kita mengalihkannya S. Ya, kita mengalihkannya dengan domain S pada hasil transformasinya. Nah, ini ROC-nya lihat sendiri ya. Kemudian penurunan dalam domain S atau hasil transformasinya yang kita turunin berarti dia sama dengan dikali minus T. Ini untuk pembuktiannya akan saya berikan di akhir video ini ya, di soal-soal. Kemudian ini pengintegrasian. Nah, ini kebalikan dari penurunan tadi ya. Kalau kita turunin dia dikali S, berarti kalau kita integralin dia dibagi S. Nah, ini. Selanjutnya ini konvolusi. Konvolusi dia kalau kita transformasiin ketika persamaan dalam domain waktu kita konvolusikan, berarti ketika kita mentransformasikannya, nah itu sama dengan dua persamaan dikonvolusikan itu sama dengan dia dikali. Nih. Nah, ini berguna saat kita mencari fungsi transfer. Ya, atau kita mencari output ketika yang diketahui input dan fungsi transfer. Nah, itu tinggal kita transformasiin ke dalam domain S dan kita kaliin. Jadi itu mempermudah. Kita nggak perlu mengkonvolusikannya ketika persamaannya sulit gitu kan. Kita nggak perlu konvolusiin, tinggal transformasiin aja XT, HT kita transformasiin, terus kita konvolusi, terus kita tinggal kaliin HT kali XT. Nah, itu ketemu deh YS. Nah, baru kita transformasiin lagi. Itulah guna dari transform Laplace ini, mempermudah kita. Nah, ini yang sudah disimpulkan. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke contoh-contoh soal. Ini contoh soal dari sifat linearitas ya, kita contohin. Misalnya sebuah persamaan dalam domain T itu 10 UT plus 5E pangkat minus 2T UT. Bagaimana ketika ini kita jumlahin, bagaimana bentuk transformasinya? Nah, itu sama aja seperti persamaannya ini UT ini yang kita transformasiin. Transformasi dari UT ini kan 1/S. Nih, kita lihat lagi di tabelnya ya. Kita lihat lagi di tabel lah nih. Kalau UT ini sorry ya. Nah, ini UT itu kan 1/S. Nah, begitu pula kita transformasiin dengan kita kaliin 10, hasilnya tetap 10 dikali 1/S. Dan begitu pula E pangkat minus 2T UT. Ini kan kalau kita transformasiin E pangkat minus 2T UT ini kan seperti 1/S plus E pangkat minus alpha T UT itu kan sama dengan 1/S plus A. Ya kan? Nih, kita lihat lagi nih di tabelnya. E pangkat minus alpha T UT sama dengan 1/S plus A. Nih kan? Nah, ini ketika kita ini jumlahin, kita kaliin 5, sama aja itu seperti 5 dikali hasil transformasinya. Nah, ini ketika kita jumlahin kedua persamaan ini, begitu pula pada transformasinya juga kita jumlahin. Nah, ini sama dengan 15S plus 20 per S dikali S plus 2, dimana ROC-nya itu S lebih besar dari 0, karena di sini kan
S plus 2, yang di sini S plus 0. Berarti karena erosinya itu irisannya, berarti real S lebih besar dari 0 yang lebih kecil. Irisan dari ya alfa yang alfa sama dengan 2 dan alfa sama dengan 0. Kemudian untuk pergeseran waktu ya. Nah, ini misalnya ada persamaan E pangkat ini rektangular nih. Rektangular itu persegi ya. Karena dia bentuk persegi itu berarti jadi persamaan UT minus UT minus 10. Nah, ini dalam persamaan persegi seperti ini, ketika kita rubah dulu ke dalam unit step ya. Berarti bentuk unit stepnya itu UT minus 10. Kalau digambarin sama itu bentuknya. Bentuk kotak yang dibatasi yang dari 0 sampai 10. Nah, gitu. Jadi bentuk kotak dari T sampai 10. Itu sama dengan ini. Nah, ini kita transformasiin. Nah, ini UT kita transformasiin per S seperti sifat linearitas ya, pengurangan. Di sini juga dikurang, di sini dikali E pangkat minus 10S. Nah, karena dia bentuk pergeseran, karena digeser sejauh 10, berarti ini dikali E pangkat minus 10S. Unit stepnya, unit step kan per S, dikali E pangkat minus 10S. Nah, ini untuk erosinya tetap real S lebih besar dari 0. Kemudian untuk pergeseran S dalam domain S, nah ini berarti sebaliknya, kita kali di sini E pangkat S0T. Nah, ini contohnya, misalnya E pangkat minus 2T cos 10T UT. Kemudian kita ingin untuk sorry. Oh, gini. Ini kan kita geser sejauh 2 ya. Nah, ini juga kita geser sejauh 2 domain S-nya. Ya kan? Cuman S yang digeser sejauh 2 kan, 10-nya enggak. Nah, ini S yang kita pluskan plus 2, berarti di sini dikali E pangkat minus 2T. Kalau di sini dikurang 2, berarti sini E pangkat 2T. Ya, kalau minus di sini plus. Nah, ini. Jadi kalau di sini kita jumlah, berarti di sini dikali E pangkat minusnya. Gitu. Selanjutnya di penyekalan waktu, ketika kita kaliin, di sini juga kita kaliin di persamaannya, dan S-nya kita bagiin 5. Nah, ini penurunan. Nah, kalau di penurunan itu, ketika dxt penurunan itu dipengaruhi oleh waktu ininya saat 0. Nah, ini tergantung ya. Kalau waktu saat 0-nya itu 0, biasanya 0 kalau nggak dikasih tahu. Nah, ini kebetulan 0, berarti ini yang karena di sini 0, ini diturunkan sekali ya. Diturunkan sekali berarti dikurang x 0 nya. Nih. Kalau diturunkan berapa kali, berarti ini dikali S pangkat N XS dikurang S pangkat N minus 1 X0. Nah, itu contohnya di differential ini kita menyelesaikan persamaan diferensial ini misalnya. Nah, ini dikasih tahu kondisi awalnya atau kondisi Y0 nya itu ya. Y0 nya itu 5 dan Y aksen 0 nya itu 1. Nah, ini dikasih tahu. Berarti saat ini kita transformasiin, hasil transformasinya itu seperti ini. Ini tuh untuk harga, ini tuh hasil transformasi yang mana? Ini yang dalam kurung awalnya. Ini yang awal ini. Itu adalah hasil transformasi dari Y aksen 2 kali T, Y aksen T. Nah, ini berarti S kuadrat dikali YS, S dikali Y0 dikurang Y aksen 0. Berarti ini dikali Y0 nya 5, Y aksen 0 nya 1 di sini ya. Nah, ini dikurang S kali 5 S kuadrat YS dikurang S dikali 5 dikurang 1. Kemudian yang ini Y aksen T, berarti kan sesuai sama teori ini tadi. Berarti ini kan S dikali YS dikurang Y0.
Nah, kalau ini kan tadi S pangkat 2 karena turunan kedua tadi ya. Pangkat 2 YS dikurang S dikali harga awalnya dikurang 1 dikali turunan harga awal turunan pertama nih, dan kemudian setelah ini ditambah 4 YS. Nah ini kan karena ini enggak turunan berapa jadi tetap aja enggak dikurangi kondisi awal, tetap ditransformasiin ya tetap YS. Selanjutnya setelah kita transformasiin ini kita gabungin yang sesamanya. Nah ini dalam kurung S kuadrat plus 5S plus 4 dalam kurung tutup kurung kurang 5S plus kurang 6. Setelah itu kita ketemu solusi persamaan diferensialnya. Nah ini hasil transformasi Laplace baliknya ya dari ini. Nah ini caranya untuk merubah dari sini kemari itu pakai pakai teori dari persamaan polinomial, persamaan polinomial pecahan gitu ya. Nah ini pakai cara itu. Ketika ini kan kita faktorin jadi S plus 1 kali S plus 4, kemudian dimisalin A plus B. Nah itu ketemu sepertiga, A nya B nya 14/3. Kemudian nih ini untuk mempermudah untuk menemukan Laplace baliknya. Jadi kita Laplace balikkan berarti kan ini E pangkat min alfa T UT kan. Kalau di sini S plus A berarti sepertiga dikali E pangkat minus alfanya 1 alfa T minus T berarti dikali UT di sini. Nah ini selanjutnya ditambah 14/3 dikali E pangkat minus alfa T alfanya 4 dikali T UT. Nah ini gini. Selanjutnya sama, kalau ini kita turunin dalam domain ini ya, domain S. Ini pangkat 3, T pangkat 3 UT berapanya Laplace transformasinya berapa gitu ya kan. T pangkat 3 berarti XT sama dengan T pangkat 3. Ini UT ini untuk pengali, untuk memberitahu kalau dia ada di sisi kanan dari kurva atau yang dibatasi oleh garis lurusnya itu ya, garis vertikalnya. Kita ada di sisi kanan. Nah ini T pangkat 3 berarti kondisi awalnya sama dengan 0, turunan keduanya sama dengan 3T kuadrat, kemudian turunan keduanya sama dengan 3T kuadrat. 3 kondisi awal untuk turunan pertamanya sama dengan 0. Nah ini awalnya itu kita cari gini dulu ya. Kemudian gitu pula ini XT 6T, turunan keduanya 6T, turunan harga awal turunan keduanya sama dengan 0, turunan ketiganya sama dengan 6. Setelah itu ini X S pangkat 3 XS S kuadrat X0 kurang S turunan harga awal turunan pertama dikurang harga awal turunan kedua. Berarti Laplace dari X pangkat 3T ditransformasikan itu sama dengan transformasi Laplace dari 6 ya, karena kan turunan ketiganya 6 ya kan. Nah turunan ketiganya 6 ini kita transformasi Laplace berarti kan sama dengan kita bagiin S, dibagi S kan sama dengannya, karena kan 6 UT kan, ini kan UT kan kalau kita transformasiin kan sama dengan 1/S. Nah ini kita transformasiin berarti sama dengan 6/S. Ketika kita Laplacekan persamaan 6 ini udah jadi 6/S ke dalam bentuk Laplace-nya. Nah bentuk Laplace dari X pangkat 3T itu ya ini. Setelah itu kita masukkan nilai masing-masingnya yang sudah diketahui, karena ini 0, ini 0, ini 0, berarti ini habis.
tinggal S pangkat 3XS sama dengan 6 per S. Ketemulah hasil transformasi Laplace dari XS sama dengan 6 per S pangkat 4. Itu. Kemudian ini integrasi dalam domain waktu. Nah, ini kalau tadi itu penurunan, yang ini integral ya. Ketika sebuah persamaan kita integralkan dalam domain waktu, nah ini kita kasih ini aja, langsung contoh soal ya. Misalnya persamaan RS diturunkan, ini Laplace dari RT sama dengan atau TUT. Nah, ini RT ini rektangular, bukan rektangular, rem function itu kan sama dengan T dikali UT kan. Nah, berarti Laplace-nya itu apa? Karena di ini TUT, berarti Laplace-nya itu turunan minus turunan dari UT. Nah, ini sama dengan 1 per S kuadrat, karena turunan dari minus 1 per S. Ini bentuk persamaan umumnya. Secara umum itu digambarin gini. Berarti T pangkat N UT berarti sama dengan N faktorial per S N plus 1. Jadi ini modulasi. Modulasi itu kalau transformasi Laplace dari XT sama dengan XS, berarti XT cos omega 0T sama dengan setengah. Ini dari mana? Ini itu dari bentuk dari cos omega 0T itu bisa kita buat jadi E pangkat minus J omega 0T plus plus E pangkat J omega 0T per 2. Karena kan E pangkat minus J omega 0T itu kan sama dengan cos omega 0T dikurang J sin omega 0T. Berarti kalau yang satunya itu kita jumlahin E pangkat minus J omega 0T dengan konjugatnya, kita jumlahin dengan konjugatnya, berarti tinggal hasil realnya. Hasil realnya itu adalah 2 cos omega 0T, 2 kali hasil realnya kan, 2 cos omega 0T. Nah, supaya ketemu cos omega 0T itu tinggal kita bagi 2. Nah, kalau kita transformasiin Laplace dari E pangkat J omega 0T satu-satu, berarti itu kan sama dengan pergeseran waktu ya, sama dia seperti kita, karena kita ya plus J omega 0T dikurang J omega 0T sama dengan dia penyekalan waktu dalam domain S. Nih. Nah, ini sama sin juga gitu. Bedanya kalau sin kalau cos dia dijumlah, kalau sin dia dikurang konjugatnya. Kemudian yang ini contoh soalnya, misalnya ini ya, cos omega 0T UT transfer Laplace-nya sama dengan setengah dari 1 per S plus J omega 0. Nah, ini kita tahu sendiri ya, UT itu kan kalau kita transfer ini kan 1 per S. Karena ini karena ini bentuk persamaannya itu jadi S plus J omega 0, berarti ini kita jumlahin S plus J omega 0, lalu ini S minus J omega 0. Setelah itu ketemulah S per S kuadrat plus omega 0 kuadrat. Selanjutnya dikonvolusi. Nah, ini konvolusi ini biasanya untuk menemukan outputnya ya. Misalnya ini sebuah persamaan HT E pangkat 5T UT. Nah, kita ingin dapatkan respon tangga satuan dari sistem yang memiliki respon impuls HT E pangkat 5T UT. Nah, ini kan bentuk konvolusinya. Kita nggak perlu capek-capek mengkonvolusikan HT dan XT. Kita cukup mentransformasiinnya. Nah, ini kita temukan transformasi dari fungsi transfernya itu 1 per S plus 5. Setelah itu karena ini dia minta respon tangga satuan, berarti ini inputnya harus tangga satuan atau unit step. Berarti unit step kalau kita transformasikan 1 per S. Nah, tinggal kita kaliin 1 per S plus 5 dikali 1 per S. Nah, ini kan 1 per S plus 5 dikali 1 per S
Setelah itu kita keluarkan 5. Ini kenapa dikeluarin 5? Oh, ini kita rubah ya, sorry. Jadi bentuk ini kita rubah, jadi kita pecahin pakai yang polinomial itu, sifat-sifat polinomial itu kalau pecahan, polinomial pecahan. Nah, ini ketemu bentuk persamaan lainnya seperti ini. Ini untuk mempermudah ketika kita transformasiin. Jadi ketemulah 1/s itu UT, 1/s plus 5 itu E pangkat minus 5T UT, terus 1/5 di luarnya ini gini. Selanjutnya teorema harga awal. Jadi teorema harga awal itu kita mencari x0 ya, dari xs yang diketahui seperti ini. Caranya itu, nah, kita limitin sxs sama dengan tangga. Jadi turunannya ini kan sxs ini ya, apa namanya, kayak dia diturunin gitu dikali s ya kan. Nah, ini dikali sxx, kemudian dimasukkan nilai s tangga limitnya gitu supaya dia menuju 0.